Oke, welcome back to RG Cinema. Apa kabar teman-teman? Saya akan bahas KP Bobo 2 ya kali ini ya. Ini pembahasannya cukup penting dan mendalam ya. Hari ini kita akan beberapa mengulas ya guys ya tentang KP Bobo 2 ini, terutama pada event-event dan juga update mengenai listing DEX, kemudian bagaimana withdrawnya nanti. Kita akan bahas hari ini sama-sama ya. Oke, yang aku bahas dulu adalah Daily Deals. Ini event hari ini ya, muncul hari ini. Dan eventnya durasinya 12 jam. Jadi event ini tuh event top up guys. Dimana kalau kalian top up harian, contoh hari ini kalian top up, bakal bisa mengeklaim hadiah satu. Kemudian hari kedua top up, ini sampai 14 hari. Kalau kalian menyelesaikan sampai 14, nanti kalian bisa dapetin banyak hadiah ya guys ya. Kemudian di sini juga ada akumulasi top up guys, di mana setiap top upmu itu dikalkulasi. Ini kalian bisa lihat sendiri, aku sudah top up sekitar $21. Bang, kok gencar banget lu top up? Ini nanti aku jelasin ya kenapa aku lebih percaya ke KP Bobo 2. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, saya top up segini dan saya sudah klaim beberapa hadiah nih. Dapat Pokeball yang $20 ini, yang hijau gitu. Common kalau nggak salah. Intinya event ini event top up lah ya, kalau top up dapat hadiah. Kemudian yang kedua yang saya bahas adalah Mumi Crypti Box. Jadi di sini Mumi Crypti Box ini kalau kalian sudah spin 80 kali bisa buat nuker guys. Kalau kalian dapat yang namanya gold mata ini guys ya. Ini kalian bisa tuker untuk yang Pokeball. Ini aku udah nuker beberapa kali ya guys ya. Dan ini cukup menyenangkan ya. Jadi saya top up di sini juga. Nih, teksnya juga sudah saya kerjain semuanya per hari ya guys ya. Aku ngejar yang 100 guys, biar dapat 8 ini. Nanti 8 bisa aku tuker yang ini guys. Kalau di level yang sekarang yang dua ini super ball ini bisa 100% buat nangkep di level ini. Jadi gitu. Gua buka ini tuh masih lama guys. Perlu level ini 182 dan juga ngalahin bos 110 guys. Jadi masih lama, berarti aku tetap ngambil Pokemon atau Monster Pets yang di level ini ya guys ya. Gitu. Bang, kalau aku event Mumi Cryptic Box-nya ini nggak sampai 80 spin gimana? Ya, kamu nggak bisa beli Worn Ball ataupun yang lainnya, Common Ball, Premium Ball ya guys ya. Intinya nggak bisa beli yang buat nangkep Pokemon. Tapi kalau sampai 80 ya bisa. Bang, ada cara yang lain nggak bang supaya bisa kebeli? Ya, di sini kalian kalau pergi ke menu teks, itu caranya ya cuma bisa ngundang teman biar dapat tiga. Kan ada dua metode nih ya yang sulit untuk dikerjakan gratisan ya. Ingin invite satu teman dan juga deposit $1 gitu per harinya. Jadi kan dapatnya tiga, kalian pilih salah satu ya. Kalau yang pilih yang gratisan ya tentu yang invite teman. Caranya gimana? Ya kalian bebas lah ya, punya akun Telegram berapa, contohnya temanmu punya perdana bekas, punya Telegram, undang aja gitu. Ini kan cuma event beberapa hari. Intinya kalau kalian gratisan ya guys ya, itu sampai dengan 70 spin. Kurang 10 spin lagi ya guys ya. Kalau kalian ngelakuin top up $2 dari awal ya guys ya, ataupun $3, mungkin itu bisa sampai 80. Itu buat yang gratisan ya guys ya. Itu bisa sampai 80 kalau kalian top up $3. Nah, biar dapat potongan itu top upnya pakai Paibobo guys. Itu nggak sampai $1, $0,6 kalau nggak salah. Karena dipotong 35% guys, kalau kalian bayarnya pakai Paibobo, makanya lebih murah gitu. Nah, berarti totalnya sekitar $2 bisa top up beberapa kali itu guys. Kalau terpaksa nggak bisa, buat beli apa bang bagusnya? Nih, yang coklat ya guys ya, atau silver, itu lebih baik buat diamond guys. Karena satu diamondnya itu hanya satu silver guys. Ataupun yang ini guys, T-bone. T-bone ini fungsinya buat apa? Buat ngupgrade pet yang kalian tunggangi, buaya ini. Ini juga ngaruh guys, dapat tambahan hash rate kalau kalian belinya yang itu. Cuma mahal guys. Lebih baik apa bang? Ya menurutku lebih baik ya tetap diamond guys. Ini bisa kalian gunakan untuk biaya nambang token krokonya gitu. Nah, kemudian yang kuning gimana bang? Kalau aku nggak sampai 80 spin, ya cuma bisa beli Cosmic Scroll, ya guys ya, ataupun Diamond gitu. Terserah.
Ini kalau cosmic itu buat apa sih Bang? Buat nambah damage guys di sini di collectible. Nih, di collectible itu buat nambah damage, bukan nambah hash rate ya guys ya. Kayak gitu. Kalau nambah damage mah bisa secara bertahap ya guys ya. Kalau hash rate baru lumayan. Tapi itu buat nambah damage doang guys, damage game. Bang, kenapa kamu gencar banget untuk top up modal? Apa abang nggak takut? Ya takut sih guys. Mungkin ya nggak balik modal ataupun balik. Aku top up itu sekitar 1,2 totalnya. Hari ini aja aku top up sekitar $21 guys. Kalian bisa lihat sendiri di akumulasinya ya. Hari ini doang. Itu total top up hingga hari ini ya guys ya. Saya main itu sekitar 1,2 juta guys. Disclaimer, ini bukan ajakan buat kalian supaya top up ya guys ya. Ini karena asumsi saya pribadi. Kenapa saya top up sampai dengan 1,2. Dan mungkin gua nambah beberapa ya guys ya. Sampai dengan selesai event Mumi Cryptic Box ini. Sampai aku dapat 100 kali spin ya guys ya. Dan itu mungkin aku lanjutin. Ya, habis itu mungkin udah enggak untuk melakukan top up. Karena udah terlalu besar untuk pengeluaran ya guys ya. Jadi kenapa saya percaya pada project ini? Karena project ini tidak bisa dimanipulasi, ya. Bahkan kalian ngundang banyak teman pun cuma dapat beberapa diamond, guys. Karena ini play to earn, berarti kita itu yang top up ya bakal dapat banyak gitu. Jadi ini untuk yang gratisan atau pelihara banyak akun ya sudah sangat susah banget ya guys ya. Makanya ini bakalan adil buat yang top up. Makanya gua top up gitu. Punya banyak akun itu mikir-mikir guys ya, karena kalau nggak punya Pokeball yang bagus ya udah cuma dapat segitu-segitu aja gitu. Ini aku dapat 1,2 modal aja cuma dapat segini guys, 3 ribuan token. Ini no convert ya untuk tokennya. Beda sama COC dulu ya guys ya. Untuk kapal saja bisa dibeli pakai diamond dulu pertama kali. Sekarang sih memang udah enggak. Tapi itulah yang paling jadi masalah ya guys ya. Karena itu sudah tidak adil buat player baru. Kayak gitu ya guys ya. Karena player baru tidak bisa merasakan hal tersebut. Beli kapal pakai diamond. Juga orang bisa memelihara banyak banget kapal gitu. Karena project ini lebih baik dari COC, jadi aku berani lah ya untuk 1,2 itu. Itu pun modal dari COC ya. Karena kalian di sini bisa lihat juga ya guys ya, kalau kita lihat di data VWA-nya, itu total mining output yang sudah ditambang ya, dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 9 ini, itu cuma 5 juta token yang bisa ditambang. Padahal kalau kita lihat di output Decimal modelnya, itu 90 juta yang dibagikan di cycle pertama ya guys ya, atau halving pertama ini, hari pertama ya, itu 3 juta per day, tapi tidak sanggup ditambang ya guys ya sama penambangnya, karena semakin kalian hash rate-nya gede ya guys ya, semakin hash rate-nya gede itu semakin susah ditambang guys, karena nanti total server hash rate-nya itu semakin numpuk, semakin susah dan susah, guys. Jadi, ini memang bakal dikit-dikit banget dan susah banget dapetin tokennya. Makanya, untuk project ini bakal mudah banget untuk menjaga likuiditas atau harga, guys. Karena sudah jelas ya guys ya, untuk sebagian besar token itu tidak dipegang oleh miner. Bahkan yang ditambang 3 juta per day aja itu tidak sanggup ditambang semua ya guys ya sama playernya. Karena ya gitu guys, perlu modal yang sangat besar. Makanya cuma player-player sultan yang bisa sanggup nambang kayak gini nih guys. Nambang 10 menitnya dapat 39, 34. Nih kalau kalian lihat di menu ranking aja ya guys ya, itu hash rate paling rendah banget ya guys ya. Itu pun cuma beberapa orang yang gede guys. Ini nih, nih, ini. Yang paling gede cuma 21, 25, 34, dan 39. Sisanya cuma 14, 10, 9, dan ke bawahnya guys. Ini cuma player-player yang top up yang bisa dapat kayak gitu. Ini. Saya top up itu bisa dapetin semuanya tanpa sampah guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nggak ada sampah yang aku dapetin kan. Itu karena aku modal guys. Sekitar 1,2an.
Oke, selanjutnya kita bahas untuk market cap atau founding dan kemudian listing DEX ya. Sejauh ini masih belum ada pengumuman resmi mengenai kapan token itu akan dilistingkan. Seperti COC dulu mungkin ya memang pertengahan bulan Februari ini. Bisa jadi ya guys ya, itu pada tanggal 15, 10 sampai 15 lah ya, antara sekitar segitu. Kalau kita mengacu pada COC dulu ya guys ya. Nah, kemudian informasi saat ini ya guys ya, yang kalian bisa peroleh ya guys ya dari channelnya, ini ada event di mana kalian bisa dapetin tiket untuk draw Mumi Cryptic Box guys. Jadi kalian tinggal untuk screenshot aja riwayat kalian bermain ya guys ya di spinner ini, Mumi Cryptic Box. Kemudian kalian share beserta ID kalian di KP Bobo Chat guys. Kayak gitu, di menu event ya. Nah, contoh seperti ini nih, orang-orang kan banyak yang ngirim lah, kayak gini nih. Siapa tahu kalian menang ya guys ya, dapat spin gratis guys, kayak gitu. Jadi mungkin kalian bisa menyelesaikan 80 spin. Kalau kalian menang pasti dapat sih ya, kayak gitulah ya. Kemudian di sini kalau kita berbicara soal founding atau market cap, dan kita akan coba hitung ya. Cara memprediksinya cukup mudah, asalkan kalian tahu total supply ataupun nanti foundingnya berapa. Jadi caranya ya founding dibagi supply yang beredar. Karena ini tokennya pertambangan, kalau mirip COC langsung listing semuanya di DEX, berarti sudah tersirkulasi. Berarti ya market cap-nya bakal menyesuaikan untuk harganya. Jadi intinya market cap dibagi token sirkulasi supply. Gitu cara hitungnya ya, untuk mengetahui harganya. Di sini gua bakal prediksi untuk foundingnya 10 sampai dengan 30 juta dolar ya guys ya. Nah, saya pakai kurs IDR aja langsung. Nah, kalau nanti foundingnya itu 10 juta dolar, kita bakal dapat harga tokennya Kroko 168 rupiah. Kalau misalkan 15 juta dolar foundingnya, itu 253 rupiah. Kemudian kalau 20 juta dolar, itu sekitar 337 rupiah. 25 juta dolar, kalau ini persis banget COC ya, 25 juta dolar, itu harganya berada di kisaran 421 rupiah. Kalau nanti foundingnya melebihi COC guys ya, atau 30 juta dolar, itu paling mentok deh untuk prediksi saya ya, itu harganya bakal di 500 rupiah. Menurut kalian nanti market cap atau FDF-nya bakal berapa guys? Kalau menurutku kayaknya bakal 30 ataupun 25. Kalau lebih itu pasti menyenangkan ya, harganya semoga menyentuh untuk satu tokennya 1000. Tapi nggak mungkin guys, mungkin aja cuma 30 juta dolar ya, atau 500 rupiahan untuk per tokennya. Berarti kalau sekarang saya sudah punya 3000 token, tinggal dikali aja 3000 dikali 500. Oke, coba ya. 3730. Ini tokenku ya. Ini dikali jika tokennya 500-an, udah jelas gua udah balik modal atau belum. Udah balik modal ya, dari modal 1,2. Itu kalau 30 juta dolar untuk foundingnya. Tapi kalau kurang dari itu, misalkan mirip banget COC ya guys ya, tadi berapa untuk foundingnya? Ini untuk 25 juta dolar harganya 421 ya di kurs USD sekarang. Nih, 3730 kali 401 guys. Harganya 1.400.000 berarti udah untung 200.000 guys. Tergantung nanti foundingnya bakal berapa. Kita sudah bisa nebak ya guys ya. Semoga sih foundingnya lebih dari COC ya. 30 juta dolar itu udah cukup guys. Buat untuk harga per 500 rupiahan. Jangan lupa kita hitung pahitnya juga ya guys ya. Kalau nanti foundingnya itu cuma 10 juta dolar. Berarti harga tokennya 168 ya. 168 berarti ya. Kita contoh punya 5.000 token. Kemudian dikali 168. Berarti 840.000. Berarti nggak balik modal. Itu founding mungkin juga 10 juta dolar ya. Kita belum tahu. Semoga lebih besar dari 10 juta dolar ya. Agar minimal ya balik modal. Gitu ya guys ya. Ini kalau kalian punya 5.000 token. Nambangnya aja susah banget guys. Ya. Kalau aku nambangnya gampang lah. Semoga sih foundingnya tetap besar ya. Itu yang paling pahit.
Kalau saya rasa kira-kira dan prediksi itu antara 25 sampai 30 juta dolar. Semoga aja juga lebih dari itu, guys. Gitu. 20 juta dolar juga udah lumayan sih. Untuk listing tokennya mungkin di tanggal 10 sampai 15 ya di bulan Februari ini karena pertengahan. Biasanya gamenya harusnya seperti itu. Kalau di metode COC dulu kayak gitu ya guys ya. Karena tokennya memang harus ditambang, tokennya ya harus sudah listing dulu. Jangan sampai nambang cuma poin doang gitu. Jadi ini bukan pertambangan namanya gitu. Nanti mungkin di sekitar tanggal segituan lah ya. Tapi metode withdrawnya mungkin juga sama persis dengan COC. Nanti bisa di-withdraw kapanpun, tapi kalau mau tidak dipotong 50%, harus nunggu 15 hari. Kayak gitu. Mungkin bakal seperti itu juga, guys. Tapi bisa jadi juga withdraw-nya cuma sebulan sekali setelah halving. Bisa jadi seperti itu. Itu malah memperkuat likuiditas banget ya. Tapi untuk nambang aja susah, saya rasa metode yang seperti COC itu juga aman, guys. Oke, jadi seperti itu aja ya guys ya. Semoga foundingnya gede dan withdrawnya itu mudah. Semoga kita diberi kelancaran untuk bermain KP Bobo 2 ini ya guys ya, agar kita untung banyak gitu. Karena di sini play to earn guys. Jadi ini perlu bener-bener modal guys. Buat kalian yang gratis ya syukuri aja ya guys ya. Namanya juga gratis, pasti kalian dapatnya cuma beberapa. Mungkin akun gratisanku juga kayaknya udah dapat 10 koin guys. 10 koin kalau harganya 500-an juga udah bisa beli rokok beberapa batang ya guys ya. Kayak gitu. Oke, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian yang bingung. Untuk video selanjutnya bisa kalian subscribe dan juga gabung di channel Telegram untuk temukan informasi kripto ataupun airdrop lainnya. See you the next video. Bye-bye.